Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Masih bersama dengan saya, Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi-informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan untuk episode kedua ini, kita akan berbincang mengenai new normal. Dan pastinya istilah ini sudah tidak asing dong di telinga Sobat Muda Mendunia. Untuk itu, untuk mengetahui lebih dalam mengenai new normal ini, telah hadir bersama dengan saya, Dr. April Imam Prabowo, tim Satgas COVID-19 UMY, sekaligus dokter pakar bidang kesehatan keluarga dan kesehatan global. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Selamat pagi. Mbak Ais. Apa kabarnya dok? Baik. Mbak Ais gimana? Alhamdulillah. Iya saya juga baik dok. Sehat, bugar? Alhamdulillah. Masa pandemi harus tetap fit ya dok ya. Alhamdulillah. Nah, dok, Makasih ya undangannya, saya boleh ngobrol iya. di sini. Dok, berbicara tentang new normal nih. Pendek pengetahuan saya, new normal ini adalah sebuah istilah untuk yang diciptakan atau mungkin dikeluarkan pemerintah sebagai kalau bisa dibilang sugesti ya dok, biar kita terbiasa dalam tanda kutip menghadapi masa pandemi ini. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin Sobat Muda Mendunia ya dok ya. Sebenarnya apakah istilah new normal ini sudah tepat penggunaannya atau mungkin ada istilah lain dok? Soal tepat enggaknya, itu kita balik dulu ke, menurut saya ya, istilah new normal itu asal mulanya dari mana. Tadi Mbak Ais sempat bilang pemerintah menggunakan istilah ini untuk membangun sugesti ya kan. Iya. Menurut saya sih pemerintah sebenarnya juga mengadopsi dari istilah yang memang sudah digaungkan di berbagai negara. Dan memang istilah new normal pada awalnya sesuatu yang lumrah gitu, bahwa orang ingin menunjukkan ketika ada sebuah krisis, setelah krisis akan ada suatu perubahan, di mana perubahan itu menjadi normal yang baru gitu. Dan sepengetahuan saya istilah new normal sendiri itu digunakan di awal kali mengenai krisis ekonomi sebenarnya, dan pada saat pandemi COVID-19 istilah itu kemudian muncul akibat harapan bahwa banyak orang merubah caranya dalam menghadapi keseharian, terutama terkait cara-cara mencegah penularan COVID-19, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir ataupun alkohol, kemudian juga menggunakan masker gitu. Nah, tapi kemudian istilah new normal yang dalam bahasa Inggris tadi ketika dibawa ke Indonesia, yang diadopsi langsung dengan tata bahasa yang tidak dirubah sama sekali, ternyata di tempat kita memunculkan sebuah dampak yang maknanya tidak baik gitu terhadap pengelolaan pandemi. Saya rasa itu masalahnya. Jadi dari segi salah atau tidak, penggunaan istilahnya memang banyak di berbagai tempat, tetapi kalau kita bicara soal bahasa atau komunikasi kesehatan, maka layak untuk kita nilai bahwa penggunaan new normal di Indonesia itu menjadi tidak bermakna baik dalam hal pengelolaan pandemi. Karena new normal yang awalnya dianggap sebagai situasi setelah adanya pandemi usai, di banyak pikiran orang sudah normal. Untuk beradaptasi ya dok ya. Mending kalau ada adaptasi, tapi orang biasanya menggarisbawahi di normalnya dulu, padahal normal itu kita nggak dalam situasi normal sekarang. Karena, belum ada yang normal. Karena dari kalau menurut saya juga kalau normal ya normal, nggak ada new, nggak ada old. Oke, itu sebenarnya lebih ke transisi sih Mbak Ais, ketika ya ibaratnya ketika kita dulu masa kecil kita taunya A sampai E misalnya gitu ya, kemudian akibat pembelajaran kita F sampai J gitu, sebenarnya kan ada yang baru di situ dan itu jadi sesuatu yang normal. Sebenarnya istilah normal, new normal itu adalah transformasi yang terjadi akibat sebuah perubahan atau krisis gitu. Tapi kalau di Indonesia akhirnya saya rasa memang harus dimaknai dengan cara berbeda, tidak diartikan kenormalan yang baru, tapi dengan istilah sekarang yang lebih tepat adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita ini belum normal, tapi kita perlu adaptasi karena lagi belum normal nih. Nanti kalau udah normal, udah transformasi, ya itulah
new normalnya. Mungkin suatu hari kita nggak tahu di kapan pandeminya usai ya, kita tidak bisa meramal tepat walaupun pingin gitu. Eh, Ya suatu hari kita akan melihat bahwa akan lebih banyak masyarakat cuci tangan, Iya. bukan karena takut pandeminya, bukan Tapi takut apa, tapi karena itu sudah jadi sudah kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru sebenarnya itu dari proses kan. Ada krisis, ada adaptasi, ada pemulihan, kemudian orang bertransformasi dan sesuatu yang baru tadi melekat terus-menerus pasca krisis tersebut. Itu sebenarnya istilah new normal yang saya pahami gitu. Jadi new normal itu proses panjang. prosesnya. Jadi kita nggak bisa bilang sekarang new normal. Tapi brand new normal itu udah terlanjur melekat di iya, mana-mana Dok. sehingga bagi saya solusinya adalah selama kita memaknai new normalnya dengan benar, silahkan deh mau pakai brand new normal mau pakai adaptasi kebiasaan baru. Tapi kalau boleh memilih, lebih baik menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru. Itu fase. lebih merepresentasikan Lebih apa yang sesuai kita konteks juga ya, Dok. iya, Fase iya, adaptasi buat orang kebiasaan. Indonesia, buat kultur kita gitu. Lalu kebiasaan seperti apa sih, Dok, yang harus diadaptasikan tadi, mungkin selain mencuci tangan, memakai Ya. masker? Pada dasarnya kan sekarang udah lebih mudah disingkatnya. Dulu kita awal-awal kita nyebutnya panjang-panjang itu, sekarang disingkatin 3M gitu. Jadi kayak kalau di kesehatan tuh 3M agak mirip dengan mengelola demam berdarah gitu, mencegah demam berdarah. Tapi di sini 3M-nya berbeda, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun juga atau alkohol. cairan yang mengandung alkohol gitu. Oke, Dok. Lalu untuk dunia pendidikan nih, Dok, kan terjadi perubahan yang besar. Kemudian kuliah dilakukan secara daring, walaupun mungkin beberapa persen sudah mulai luring ya, Dok ya. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa? Sebenarnya sih pandemi ini tuh menurut saya Mbak, Iya. pandeminya mudah dalam artian sebagai seorang tenaga kesehatan atau bagian dari masyarakat secara umum, kita itu tidak dalam posisi harus menemukan formula obatnya, formula vaksinnya, terus mengetahui bagaimana sifat alamiah virusnya. Jadi tidak dalam posisi itu, sehingga mudah di sini artinya tinggal menggunakan informasi atau ilmu yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan atau para profesional yang bergerak di bidang penemuan-penemuan tadi. Nah, pada level itu, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, sesederhana 3M tadi. Tetapi yang susah adalah perilaku manusia. Iya. Nah, ini nih tantangan kita. Kita kalau lihat di lingkungan sekitar kita kan, kita generasi milenial ya Mbak ya. Jadi Iya. banyak sejawat kita atau juga teman-teman di generasi berikutnya, generasi Z gitu, mungkin cenderung tidak merasa bahwa 3M yang sederhana tadi itu dampaknya luar biasa poten gitu atau kuat sekali. Jadi sederhana judulnya aja, tapi sebenarnya dengan Dampaknya sederhana luar itu biasa dampak ya. luar biasa. Apalagi ini kan, Dok, sebagai mahasiswa itu gaya hidupnya tidak terlepas dari nongkrong, Iya. kumpul-kumpul, atau mungkin kayak sekedar ke coffee shop duduk. Nah, Iya. itu kan sebuah gaya hidup ya, Dok ya. Kemudian dalam menghadapi ini sebenarnya kalau menurut dokter gimana? Karena kalau saya juga jujur melihat di sekitar masih banyak kafe-kafe yang buka, yang ramai, kemudian ada beberapa yang tidak memakai masker, bahkan tidak ada social distancing. Itu kalau menurut dokter seperti apa? Memang kalau itu kayaknya balik ke hukum supply and demand ya Mbak ya. Jadi kita mulai dari demand-nya dulu deh gitu. Kebutuhan ternyata saya juga cukup terkesima ya antara kaget yang menyenangkan sama kaget yang ironi sebenarnya gitu. Menyenangkannya karena ternyata orang Indonesia tuh kita semua tuh senang berkumpul gitu. Itu kan bagus sebenarnya ya, Iya. bersosialisasi, terus membangun tali silaturahim gitu. Tapi pada waktu sekarang itu jadi ironi gitu. Kenapa ketika kita diharapkan untuk solid untuk sesuatu yang berbeda,
yaitu dengan tetap menjaga silaturahmi tapi dengan menjaga jarak, kita malah tidak solid di bagian itu gitu. Belum cukup lah, itu kan terlihat dari tren uh, Anak uh, muda. tren anak muda yang kemudian lebih tepatnya sebenarnya tadi tren angka COVID-nya yang belum turun gitu. Iya. Jadi kebutuhan tadi sangat dimaklumi, tetapi jadi ironis gitu karena kita ini yang sama teman-teman yang di generasi berikutnya itu yang 20 tahun lagi yang bakal mengelola negara ini ibaratnya gitu. Terus kita saat ini menghadapi sebuah krisis yang sebenarnya bisa merepresentasikan seberapa kuat kita sebagai sebuah generasi untuk membawa bangsa dan negara ini gitu. Dan bakal masih banyak krisis di masa yang akan datang yang kita nggak bisa ramal semuanya gitu. Benar. Yang udah bisa diramal aja tuh kita belum tentu solid. Pandemi ini nih kalau dari sudut pandang kesehatan atau orang-orang yang bergerak di bidang epidemiologi, ini bukan pertanyaan soal apakah akan ada pandemi, tapi kapan pandemi itu terjadi. Jadi selalu ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan ya, Dok. Nah, kalau sekarang kita akhirnya terhenyak ya dengan bagaimana sebuah virus yang tidak kasat mata bisa mendisrupsi Kehidupan. pergerakan dunia, Iya. nggak hanya negara Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sanggup melewati ini sebagai sebuah generasi atau beberapa generasi muda lah ya gitu. Ada yang milenial, ada yang generasi Z gitu. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita akan kuat 2045 gitu. Generasi emas ketika banyak pemuda yang akan mengelola bangsa ini. Tapi sekarang saya agak khawatir gitu. Ketika kita sulit untuk membedakan apa yang esensial buat keluar dari krisis dengan kebutuhan kelompok atau kebutuhan individu. Oh, saya pingin ngumpul nih, pingin cepet-cepet normal. Jadi new normal tadi tuh, udah normal nih gitu. Iya. Gak apa-apa ke kafe pakai masker atau ke kafe pas pandemi. Jadi nggak dalam situasi itu sebenarnya yang kita harapkan. Tapi harapannya, kita harus ke kafe nggak ya gitu. Oh boleh kafenya tetap buka, kita dukung ekonominya dengan cara apa? Kita take away. Kita mungkin kalaupun harus ngumpul, cari tempat yang nggak di tempat itu, tapi tempat yang bisa lebih memungkinkan Private. kita untuk Jaga jarak. iya untuk physical distancing gitu. Itu pun dengan syarat-syarat yang tetap harus ini kan kayak tetap pakai masker, terus jangan menimbulkan keramaian baru juga gitu. Ya sekarang banyak ini juga ya Mbak, maksudnya kita kan generasi di mana media sosial kemudian menjadi bagian dari banyak aspek kehidupan sehari-hari. Jadi eksistensi sosial juga menurut saya itu menjadi pendorong juga gitu. Nah, gitu sih kira-kira kalau dari kacamata saya. Padahal di Jogja itu terakhir saya cek per tanggal 20 Oktober ada 13.453 suspek, Dok. Itu angka yang luar biasa. Kita tuh lucunya ini lagi-lagi ya ada hal yang bagus tapi sekaligus ironis gitu. Jadi tidak pada tempatnya. Kita tuh kadang suka hal yang bagus tapi nggak pada tempatnya. Giliran diharapkan untuk dulu misalnya ya kalau belum pandemi saya ngebayangin kayaknya nggak serame ini orang yang mau olahraga gitu. Iya. Iya kan? Iya, Terus sekarang tiba-tiba banyak. Kenapa pas sekarang ya gitu? Tapi bagus sebenarnya. Berarti kan orang Indonesia itu butuh mungkin the power of kepepet atau the power of scarcity. Butuh pemantik. Jadi power of scarcity itu kan langka sekarang kesempatannya. Jadi fear of missing out. Jadi kita langka nih kapan lagi mau olahraga. Sepedaan terus biar sehat. Terus kita ngelawan pandemi nih karena kan jadi hero juga ya untuk diri kita dan ini. Nah, sifat-sifat heroisme tadi, sifat-sifat untuk khawatir untuk ketinggalan momen itu sebenarnya bagus kalau kita bicara soal peluang yang lain. Tapi ketika sekarang malah menantang pandemi bukan menyelesaikan krisis itu jadi masalah gitu. Iya, jadi masalah ya Dok. Saya ada kebayang ini sih Mbak, kayak Gimana? malah penasaran sama pendapat Mbak juga. Kalau gimana menurut Mbak kalau misalnya orang-orang ini sebenarnya generasi-generasi kita ini itu mengidentifikasi semacam kepala sukunya deh gitu. Kepala suku. Iya, jadi orang-orang tahu kan biasanya kalau kita ngumpul berpengaruh. Iya. Jadi pemimpin tapi yang tidak dideklarasikan secara resmi gitu. Seperti mungkin orang yang berpengaruh di satu circle. Iya. Yuk ngumpul yuk gitu. Satu orang yang ajak semuanya ikut gitu. Karena dia orang yang asik, orang yang menyenangkan, orang yang membawa suasana yang enak gitu. Jadi harapannya orang-orang itu kalau bisa kita identifikasi, kita dekati dia untuk
tolong dong pakai masker biar yang lain ngikut, tolong dong promoin jaga jarak, tolong dong ajakin cuci tangan gitu. Iya, Itu sih iya, iya. sebenarnya yang kayaknya kayak belum terlalu ini Perhatikan ya dok. digalakkan lah gitu. Digalakan. Saya lagi nyoba-nyoba juga sih tapi kalau menurut Bais itu kira-kira berjalan nggak ya buat generasi kita? Bisa sih dok, karena kan kalau saya lihatnya dari banyaknya influencer juga kan mulai promosikan ini gerakan 3M tadi. Saya rasa kalau dari circle-circle terdekat sepertinya bisa sih dok. Lebih ini ya. Malah lebih kayak dia cuci tangan nih, masa aku tidak. Ya kayaknya gitu. Jadi mudah-mudahan sih yang denger di podcast ini, kalau ada yang kadang kan kita juga nggak enak ya mau ngingetin gitu. Jadi malah mendingan deketin siapa tuh yang jadi orang yang memiliki tingkat pengaruh tinggi ya. Bisa dibilang kepala suku tadi walaupun secara informal gitu. Jadi kalau dia orang-orang yang bisa punya pengaruh, deketin terus biar lingkaran pertemanannya Sehat. makin lama makin luas. Jadi kita nih makin kolektif sebagai generasi yang bisa membawa negeri ini keluar dari krisis juga gitu. Jadi bukan jadi bagian dari masalah. Kemarin saya ada baca tuh di koran Kompas ya, tulisannya di Jogja meningkat dan paling banyak anak muda. Aduh gitu. Kan walaupun ironi. Ironi walaupun saya bukan remaja ya, tapi kan berasa sebagai bagian dari golongan pemuda gitu. Itu ironis sih gitu. Sayang. Iya. Lalu kembali ke mahasiswa nih dok, khususnya mahasiswa UMI ya. Pastinya kan ada challenge dan opportunity yang akan ditemui kan untuk menghadapi pandemi ini. Nah seperti apa sih persiapan yang harus dilakukan, dan mungkin seperti apa sih kira-kira challenge dan opportunity yang akan mereka temukan? Oke, sekarang kalau persiapan tadi menghadapi kuliah misalnya ya, harus itu kan kegiatan esensial. Dan itu pun udah dibantu oleh pemegang kebijakan akademik maupun infrastruktur di UMI untuk disiapkan semua. Karena menjadi sehat itu nggak cuma karena satu faktor. Ada faktor individu, ada faktor lingkungan, ada infrastruktur juga gitu, dan banyak macamnya, kebijakan segala macam. Nah akhirnya kan jadi perannya mahasiswanya nih ya, sekarang kita fokus ke generasi mahasiswanya itu, mendukungnya yang pertama, kalau memang semangat buat kuliah dan melihat ini sebagai peluang, ya akhirnya saya bisa keluar dari gua di rumah gitu, atau saya sarang di rumah gitu ya, siapin semua kebutuhan tadi. Gimana kalau misalnya harus cuci tangan rutin, sini udah ada cuci tangan, tapi tentu kan kita perlu sediakan juga hand sanitizer misalnya gitu. Terus masker kain. Waktu penggunaannya 4 jam optimal, harus ganti. Tapi kita kadang makan, sholat gitu. Itu otomatis kan membuka, dan kalau buka tutup itu sebenarnya dari segi pengendalian infeksi itu nggak bagus gitu. Jadi untuk meningkatkan peluang kita agar tidak terinfeksi, selain dengan cara pakai yang benar, ya kalau udah dilepas sebaiknya ganti yang baru. Jadi paling nggak kita punya stok berapa, kalau satu hari di area kampus sholatnya 2 kali gitu, otomatis udah harus ganti 3 dong. 3 kali. Pergi berangkat ya kan kampus, terus sesudah sholat, sholat terus sampai berikutnya lagi, jadi 3. Terus itu belum sama makan ya kan. Kalau misalnya dia mau makan dibuka maskernya kan pasti gitu ya. Jadi itu harus diganti juga. Jadi itu mesti persiapan. Terus tisu kalau buat bersihin habis cuci tangan, buat ngeringin tangan. Jaga jarak sih yang memang paling sulit tuh sekarang kayaknya dijaga jaraknya, karena dan ini dari latar belakang manapun. Saya mengalami bahwa di mahasiswa kedokteran kesehatan belum tentu lebih mudah dibanding yang lain. Jadi kita bicara soal orang dari berbagai latar belakang. Itu yang paling utama siapannya. Terus peluangnya, nah ngomongin peluang nih, saya lebih ngerasa peluangnya justru kita harus melihat sebagai ini kampus nih sebenarnya kan namanya juga perguruan tinggi ya. Ini kayak tempat untuk kecendikiawanan gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, gimana kita bisa jadi bagian dari pembuatan solusi gitu. Jadi kalau ngelihat misalnya sekarang, ada kesulitan nih untuk orang jaga jarak, gimana caranya kalau yang mau pakai pendekatan kesehatan publik,
bikin strategi-strategi kegiatan kemasyarakatan gitu. Kayak misalnya di UNY mencetuskan kasihan bermasker Oh ya, gitu. Itu gerakan kan bermasker. kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau anak muda buat tuh banyak yang bisa muncul ide kreatifnya. Jadi proses kreatifnya muncul dalam perspektif kesehatan publik. Bisa juga bikin peralatan-peralatan. Jadi bikin aplikasi kayak gitu, Tracker gitu ya dok ya. belum tentu tracker sih, tapi apapun deh ya, misalnya meningkatkan edukasi. Kalau tracker mungkin ya boleh-boleh aja, tapi ada banyak level-level yang harus layer yang harus dipertimbangkan gitu. Terus kegiatan untuk bikin peralatan-peralatan teknis gitu, misalnya Seperti kayak face shield. boleh aja gitu. Terus keran yang lebih mudah untuk Digunakan. bangun, lebih mudah gitu untuk di instalasi ya. Terus di di bagian ilmu komunikasi misalnya juga bisa mengidentifikasi pesan apa yang paling mudah untuk uh, apa penduduk di kalangan anak muda UMY nih gitu. Iya, Itu iya, iya. contoh-contoh yang trial and error-nya ada, tapi kita kan kayak semacam laboratorium kan di UMY ini, bisa dibilang di luar dari laboratorium intinya. Jadi perguruan tinggi itu kan sebenarnya tempat di mana kita boleh trial and error, tentu dengan level-level error yang dikalkulasi lah gitu. Jadi saya melihatnya peluangnya lebih ke situ Ya, gitu. seperti itu ya dok. Nah dok, terkait opportunity nih, kalau bisa saya simpulkan kan tadi dampak yang besar itu bisa terjadi kalau kita mulai dari circle-circle kita yang kecil ini kan dok. Nah terus Benar. tadi kayak fakultas teknik mungkin sudah mulai membuat keran, dan mungkin mereka juga malah bisa menciptakan semacam sensor kali ya dok ya. Iya, benar. Kemudian tadi sedikit menyinggung tentang komunikasi, itu sebenarnya saya agak tertarik untuk mengulik lebih dalam nih dok. Terutama kan kita dari tim podcast ini, dari tim Lab IKA ini kan kita bukan kebanyakan, dan kita memang berasal dari rumpun ilmu sosial politik kan dok. Nah untuk mengambil langkah kecil itu, kalau menurut pandangan saya pribadi, kalau berasal dari ilmu sosial itu agak sedikit lebih sulit dalam tanda kutip dibandingkan dengan yang berasal dari rumpun sains dok, untuk melakukan langkah-langkah kecil itu. Nah itu seperti bagaimana dok? Kalau saya ya tadi saya sangat setuju, tapi tanpa Mbak Ais sadari, sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah bentuk nyata dari ilmu komunikasi yang diterjemahkan untuk mengelola pandemi. Kan ini sekarang kita sedang diskusi. Iya, memakai masker menjadi contoh ya kan. Terus kita ngomongin topik soal mengelola pandemi. Terus nggak cuman kita nih, saya juga harus mengapresiasi biar teman-teman yang nggak lihat di layar ini bahwa tahu bahwa sebenarnya tim podcast di balik layar juga menerapkan protokol kesehatan yang baik, jaga jarak, pakai masker. Itu tangan buat tim podcast. Apresiasi ya dok ya. Iya. Dan tambahan, bahkan tadi ngomong-ngomong soal peluang apa lagi yang bisa dilakukan, sebelum mulai podcast kan tadi kita sempat diskusi. Iya, berdiskusi. Sama tim podcast ini, ada hasil observasi ya, dan juga ada latar belakang ilmiahnya juga bahwa rata-rata orang Indonesia katanya ya kan, itu lebih mudah untuk melakukan sebuah perubahan gaya hidup atau melakukan sesuatu yang direkomendasikan kalau basis ajakannya itu dibarengi dengan reward ketimbang dengan sanksi atau punishment. Dan saya dari sudut pandang kesehatan setuju soal itu juga. Jadi ini sebuah latar belakang teori observasi yang sebenarnya bisa kita perdalam untuk menemukan formula apa nih yang bisa dilakukan di kalangan, formula yang semakin optimal agar lewat ilmu sosial dan komunikasi tadi itu bisa menemukan kontribusi yang lebih spesifik selain yang udah ada sekarang. Jadi reward. Iya, gimana ya caranya supaya orang-orang yang sudah punya panggilan untuk melakukan protokol kesehatan yang baik,
mengajak orang untuk berkegiatan dengan menerapkan protokol tadi, menjadi agent of change di lingkungan terkecilnya, itu Iya, justru iya, bisa iya. diidentifikasi. Jadi kita tidak hanya melihat sebuah pencapaian yang besar, tapi mengidentifikasi dari yang kecil-kecil. Nah mungkin lewat platform ini, ada platform website UMY, ada platform iklan layanan masyarakat yang bisa dibuat oleh tim Ilkom juga tadi katanya kita sempat diskusi bahwa media apa aja sih yang bisa diproduksi di sini gitu ya. Ada podcast, ada Iklan, desain iklan, advertising. macam-macam ya. Jadi bahkan ngomongin tadi soal ide kreatif juga kan kampanye sosial juga bisa gitu. Jadi kita sekarang mungkin perlu menggerakkan bahwa dalam konteks ambil bagian mengelola pandemi, berpikirlah bahwa sesuatu yang kecil itu dihargain. Iya. Nah kita habis ini paling enggak satu sama lain kita saling memuji, saling menghargai. Kalau ketemu teman yang, aduh kamu makasih ya udah pakai masker karena kamu melindungiku dan aku melindungimu. Iya, gitu. iya, Itu iya, contoh-contoh yang saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman dari ilmu komunikasi punya bahasa-bahasa lain yang lebih ciamik gitu ya. Dan kemudian bisa dimasukkan ke medsos UMY juga kan, ada platform-platform yang digunakan banyak orang sekarang, ada Instagram, ada TikTok. Saya sendiri nggak main TikTok, tapi Iya. kalau itu digunakan baik ya why not lah gitu. Iya, why not? Karena kalau dilihat dari fakta juga ketika kita dipuji kita akan lebih semangat Dok untuk melakukan Itu ya, sesuatu benar, hal. benar, Iya. benar. Kalau saya Iya, pribadi juga seperti itu Saya sih. juga sih kalau dipikir-pikir ketika kita tanya siapa sih yang nggak senang dapat pujian, tapi Iya. memang akhirnya kita harus lebih kayak memastikan bahwa pujian itu nggak buat kita terlena, tapi semakin kita menyadari bahwa yang kita lakukan ini penting. Berarti Ini ya, kecil, tapi ini penting gitu. Iya. Kayak tadi, ini membawa kita keluar dari krisis kalau kita kolektif. ya berarti itulah tadi yang dibilang dari circle terkecil dampaknya bisa luar biasa ya. Banget, Dok? banget. Iya. Sepakat deh saya. Jadi mudah-mudahan habis ini semakin banyak yang saling mengapresiasi, Iya. semakin banyak yang merasa terapresiasi. Iya, amin. Apapun yang kita lakukan itu nggak kecil. Itu kecil bagi kita, tapi kalau Dampaknya luar biasa. dampaknya luar biasa. Gitu. Malah bagus ya. Iya. Mau jadi hero, jadi pahlawan, dapat apresiasi, tapi effortnya sebenarnya nggak Tidak sulit. sesederhana itu. Iya, Effortnya tidak juga, sulit juga tidak sulit. sebenarnya. Jadi dibandingin perjuangan melawan penjajah kan ini jelas lebih mudah ya kan? Iya, iya. Nggak perlu bawa bambu runcing. Oke, Gitu. Dok. Ya, Ya, baik. makasih Mbak Is. Iya. Itu Sama-sama. mudah-mudahan jadi Dan solusi. ini yang terakhir Dok, pertanyaan terakhir, mungkin boleh beri sedikit pesan untuk masyarakat khususnya mahasiswa UMY terkait pandemi ini atau terkait new normal mungkin. Adaptasi kebiasaan baru. Iya, maaf. Enggak apa-apa. Jadi yang penting maknanya. Kalau pesan sih, saya rasa tadi kesimpulan kali ya dari obrolan kita bahwa teman-teman satu generasi, teman-teman lintas generasi gitu. Intinya kita semua pemuda yang sebenarnya saat ini dengan populasi yang sedemikian besar, nggak usah deh ngomongin Indonesia ya, ngomongin di skala UMY aja, mahasiswa Iya. itu tetap paling banyak gitu. Dan di Jogja kalau seluruh mahasiswa ini adalah orang-orang yang dengan berbagai fase kehidupan ya, ada fase kehidupan pribadi, ada kehidupan akademik gitu ya, ada yang usaha juga mungkin Iya. gitu ya, itu bahwa kita sekarang semua apapun fase kehidupan kita, apapun peran hidup kita semua terpengaruh. Nggak ada satu orang pun yang nggak terpengaruh oleh pandemi gitu. Iya. Memang skalanya beda-beda. Oleh karena itu, ayo kita gotong royong supaya kita semua bisa keluar dari krisis ini. Bahkan kalau bisa kita nih yang menjadi penggerak, kita yang ambil bagian supaya yang mayoritas populasinya bukan menjadi sumber masalah tapi jadi sumber solusi gitu. Benar. Jadi penggerak bahwa krisis ini bisa kita lewati karena yang paling besar populasinya memang benar-benar ambil bagian, ambil langkah. Dan ini bukan sebuah, menurut saya bukan sesuatu yang sulit, ini lebih kepada seberapa besar kita mau. Mungkin ada yang bingung, sebenarnya apa sih manfaat saya pakai masker sekarang? Kalaupun bingung soal itu bisa cari tahu. Kalau misalnya pun enggan untuk cari tahu, percaya aja dulu deh gitu. Ibaratnya gitu. Iya, iya. Karena
itu yang sederhana sebenarnya, dengan kita percaya bahwa ada orang yang memiliki ahlian yang memberitahu gitu. Tapi ini lebih ke harapan ya, dan ajakan, karena balik lagi keputusannya tentu ke kita juga, dan saya tahu mau menggunakan masker rutin, harus gunakan itu jelas nggak enak, makanya tadi ini nggak normal gitu. Iya. Ini harus cuci tangan setiap kapan megang benda sesuatu sempat. ya rasanya nggak aman gitu. Itu juga nggak normal gitu. Terus jaga jarak, nggak normal kok bersilaturahmi dalam jarak 2 meteran gitu. Kita ngobrol di podcast ini dengan masker aja itu nggak normal gitu. Tapi mari kita rangkul situasi ini sebagai ini masalah, dan kita ayo keluar bareng-bareng gitu. Jadi mudah-mudahan tanpa sadar, tanpa menghitung waktu yang sedemikian kalkulatif atau detail, tiba-tiba kita sudah keluar dari pandemi ini, insya Allah. Amin, gitu. amin ya Allah. Semoga cepat berlalu ya dok pandemi. Amin. Ya. Sepertinya perjumpaan kita terbatas oleh waktu dok. Iya. Ya. Selalu gitu ya. Padahal seneng kalau ngobrolin ini. Dan saya selalu antusias kalau bisa dapat kesempatan, kalau bisa ngobrol, diskusi, apalagi Mbak Ais tadi menurut saya menyenangkan melihat poin-poin yang Mbak Ais bawakan tadi menurut saya. Mudah-mudahan bisa diambil sama teman-teman kita ya, manfaat pembicaraan kita ini. Terima kasih waktunya dokter. Sama-sama Mbak Ais, terima kasih sekali lagi undangannya. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah mendengarkan dan menyaksikan episode kedua ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. April tadi dapat diresapi dan diaplikasikan ke kehidupan kita semua ya Sobat Muda Mendunia. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.